إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi. Pada malam ini masih kita lanjutkan bab tentang sabar. Wa an Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya itu maksudnya dia dan ayahnya. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang Ansar, datang kepada Nabi, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu kepada Rasulullah. Jadi ada orang-orang Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, meminta sesuatu. Fa'atahu, Rasulullah memberikan. Summa sa'alu, setelah diberikan minta lagi. Jadi minta sesuatu kepada Nabi, Nabi kasih, minta lagi kepada, minta lagi, hatta nafida ma'indahu, hingga habis dari Nabi. Jadi minta sesuatu kepada Nabi, Nabi memberinya, minta lagi sampai habis apa yang diminta dari Nabi tersebut. Faqala lahu, Nabi berkata kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Ya, sambil memberikan apa yang diminta oleh laki-laki Ansar, orang-orang Ansar tadi, Nabi berkata kepada mereka, sangat tunjuk enggak ya. Sambil memberi dengan tangan, Nabi mengatakan, apa kata Nabi kepada mereka? Ma yakun min khairin falan addakhirhu ankum. Tidak ada lagi yang kusembunyikan dari kalian, aku berikan semuanya. Kira-kira makna bebasnya seperti itu. Tidak ada yang aku simpan. Apapun yang ada padaku yang kalian minta, aku berikan. Kemudian Nabi melanjutkan, man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya dari suka meminta-minta, menjaga kehormatannya dari suka meminta-minta, yu'iffahullah, maka Allah akan menjaga dirinya. Wa may yastaqni, barang siapa yang merasa cukup, yu'nihillah, maka Allah akan mencukupkan. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi kepada laki-laki Ansar yang suka minta-minta tadi. Wa may yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan dia kemampuan untuk bersabar. Wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a, tidak ada pemberian pada kalian, kata Nabi, yang lebih baik dan lebih luas minas sabri, selain
sabar. Nah, hadis ini terkait ya di antaranya dengan orang yang suka meminta-minta. Nah, ya. Jadi suka meminta-minta. Jadi suka meminta-minta ini ada dua. Ada yang namanya pengemis, ada yang bukan pengemis. Ada juga yang bukan pengemis tapi suka minta-minta juga. Ya, makanya Nabi mengatakan aktu as-sa'ila wa in ja'a ala faras. Kasih aja kata Nabi bagi orang yang meminta-minta, walaupun meminta-mintanya itu naik kuda. Apa maksudnya? Nah, orang-orang mampu lah. Kasih aja bagi yang meminta-minta, walaupun dia meminta naik kuda. Kan bisa saja kita kadang-kadang minta sesuatu sama orang walaupun dia mungkin bisa jadi kaya, atau meminta sesuatu walaupun kaya dia nggak punya. Intinya diperbolehkan, tapi hati-hati. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-yadul ulya, tangan yang di atas, ya, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Apa maksudnya? Tangan yang di atas itu lebih mulia, lebih baik, khairun minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu maksudnya kasih. Gak ada orang kasih begini. Ada orang kasih begini. Hanya buat dekat, nah pasti sedekah lagi. Yang menerima tangan di bawah. Gak ada orang menerima begini, tangan di atas. Dengan sedekah gue mencok. Nah, ini biasa. Kemudian Nabi melanjutkan. Ya. Jadi tadi apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang memberi sedekah itu lebih mulia daripada orang yang menerima sedekah. Daripada orang yang menerima sedekah. Kemudian ada hadis juga begini. Man sa'ala an-nasa, barang siapa yang meminta-minta pada manusia. Pengemis ya. Barang siapa yang meminta-minta pada manusia, min ghairi faqrin, dia sebenarnya tidak fakir. Tidak fakir. Faka'annama ya'kul jamra, maka dia seperti memakan bara api. Ya, jadi barang siapa tadi apa? Yang meminta-minta kepada manusia, padahal dia orang kaya. Padahal dia orang kaya. Maka seperti dia memakan bara api di perutnya. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, man sa'ala an-nasa amwali, ya, man sa'ala an-nasa amwalahu, ya, takassuran, barang siapa yang meminta ma yazalur apa? Berarti barang siapa tadi meminta-minta pada manusia, man sa'alan nasa amwalahum takassuran,
barang siapa yang meminta-minta pada manusia untuk menumpuk harta, ya, makanya jangan heran ada pengemis kaya dia menumpuk harta. Menumpuk harta, ya. Maka fa innama ya'kul jamra fal yastaqilla au liyastakfir. Maka dia seperti meminta bara api. Jadi barang siapa yang meminta-minta pada manusia untuk mengumpulkan kekayaan, sama seperti dia meminta bara api, baik sedikit maupun banyak. Nanti bagaimana? Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, la yazalur rajulu sa'alan nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa lahu fi wajhihi mus'adul lahmin. Barang siapa yang suka meminta-minta kepada manusia, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan muka enggak ada dagingnya. Kalau misalnya muka enggak ada dagingnya, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim Bukhari. Enggak ada dagingnya, Allah. Kayak tengkorak mukanya. Itu bagi orang yang suka meminta-minta dengan tujuan apa? Menumpuk-numpuk harta, memperkaya. Makanya di kampung saya dulu ada pengemis, istrinya tiga tempat. Kita aja istri satu, dia istrinya tiga tempat. Coba bayangkan ya, orang yang mengemis di simpang itu. Setiap lampu merah itu berapa menit? Kali 12 jam. Minimal orang kasih 2.000. Itu ratusan ribu dia dapat satu hari. Nah ini tentang masalah meminta-minta. Ya. Meminta-minta. Tapi pada prinsipnya boleh meminta, asalkan tujuannya tadi apa? Memang kita butuh. Walaupun dia kaya. Misalnya contoh ada orang, tapi dia pada saat itu butuh sekali, misalnya apa misalnya, ya, butuh kali tang misalnya, butuh kali tang nih buka mobil nih. Lagi bandrol datang ya, pinjam, tapi ini nggak pinjam, minta boleh nggak? Minta lah. Itu seperti itu nggak apa-apa. Bukan untuk memperkaya diri. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25, walladina fi amwalihim, seperti itu bunyinya. Walladina fi amwalihim ya haqqun ma'lumun lis-sa'il ya wal mahrumi. Walladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrumi. Apa artinya itu? Orang-orang yang mempunyai harta tertentu kemudian diberikannya kepada orang yang meminta-minta dan juga kepada orang yang tidak suka meminta-minta. Ya, artinya boleh kepada orang yang meminta boleh kita kasih, yang enggak meminta boleh kita kasih. Cuman yang mana yang paling utama? Tentu yang memang ya, yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi intinya kalau memang betul-betul membutuhkan, ya kita berikan. Dan sedekah yang paling utama kata Nabi, wa khairus sadaqati, sedekah yang paling baik adalah ya antahri ghimni, dari kelebihan harta yang kita butuhkan. Jadi jangan juga memaksakan diri. Kita bersedekah dengan beras, di rumah nggak ada beras, nah itu jangan. Paham ya? Nah, orang lagi sedekah, minta sedekah beras, kita kasih. Habis kita kasih di rumah nggak ada beras, nah itu nggak bagus sedekahnya. Maka kata Nabi, wa
khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah adalah antah hari ini, yang lebih dari keperluan. Contoh misalnya kita sudah ada beras, ada sisanya, nah orang minta sedekah kasih, nah itu sebaik-baik sedekah. Jangan kita, ya orang minta sedekah uang sama kita, nggak ada SPP anaknya, kita kasih, habis kita kasih anak kita nggak ada uang bayar SPP. Betul tuh? Pak tolonglah Pak, anak belum mana bayar SPP nanti kuliah. Aku tajuk, habis tajuk anak kita minta SPP, ya minta SPP, anak le kau punya juga. Itu nggak bagus. Ingat ya, kata Nabi apa? Sebagus-bagus sedekah itu yang lebih dari keperluan, dengan memaksakan diri. Ya. Kemudian siapa yang dikatakan orang miskin? Orang miskin, ada fakir, apa beda? Tapi saya sebutkan satu hadis yang baik sekali, hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Nabi, laisa miskin alladhi tarudduhu aklatu wa aklatani. Bukanlah orang miskin itu, kata Nabi, orang yang minta sesuap atau dua suap nasi. Ya, sesuap atau dua suap nasi. Walakin miskin, tapi miskin yang paling hakiki adalah, ya, tapi miskin yang paling ini kata Nabi adalah, ya, orang yang orang yang tidak punya apa-apa, laisa lahu ghimni, yang tidak punya apa-apa, ya, fayastahi, tapi dia malu. Ya, malu, wala yas'alun nas ilhaqa, dan tidak mau meminta-minta dengan paksa kepada orang. Itu orang miskin yang paling sempurna. Jadi orang miskin yang paling sempurna apa? Bukanlah orang yang meminta-minta satu suap, dua suap, walaupun itu memang betul miskin. Tapi orang miskin yang paling sempurna adalah orang nggak punya apa-apa, tapi malu untuk meminta. Minta-minta itu dia malu dia. Nggak, ini paling utama kita kasih. Artinya apa? Jadi hikmah hadis ini apa? Kalau orang meminta-minta, siapa yang datang? Pengemis itu datang. Kalau orang yang tadi yang malu, yang dia padahal butuh sekali tapi malu, siapa yang datang? Kita yang datang. Makanya paling bagus kita cari orang-orang seperti itu. Dia miskin tapi malu minta. Makanya ada yang tanya ke saya, Ustaz, bolehkah zakat misalnya atau sedekah saya bagi langsung, enggak kasih ke Baitul Mal? Ya boleh saja. Ya boleh saja. Kita kasih ke Baitul Mal, boleh. Kalau memang ingin bagi sendiri, ya jalan cari yang betul-betul membutuhkan. Dan dia malu meminta-minta, karena orang yang membutuhkan dan malu meminta-minta itu paling ori dia kemiskinannya. Tapi kalau orang pakai baju copang camping, berpenampilan miskin, dia suka minta-minta, itu belum tentu dia itu miskin. Bisa jadi di rumahnya banyak uang dari hasil meminta-minta. Apalagi sekarang ada mafia pengemis. Jadi pengemis dikumpulkan, ditaruh di mobil, dia bawa, dilepas di sebuah kota. Nah, minta, nanti sore nanti sudah ada nanti bosnya menunggu mengutip setoran dari pengemis. Itu terjadi. Itu bukan rahasia lagi. Ya. Nah ini, apalagi ini mohon maaf ya. Kadang-kadang orang sebenarnya disuruh oleh orang tuanya itu belajar di sebuah katakanlah lembaga pendidikan. Saya nggak bilang apa lembaga pendidikan. Disuruh datang pengurus lembaga itu suruh minta sedekah. Nah itu salah satu bagus. Makanya pernah teman saya
orang seperti itu minta sedekah untuk pembangunan ini, untuk inilah. Dia bilang, drone kita lemak leyak untuk di sebuah lembaga tertentu untuk belajar. Kau lihat laki sedekah. Nyo duduk peng kau lihat baju bu. Tapi beg dia apa tahu lam-lamnya baju bu. Ya, jadi kadang-kadang kita sayang, kita lihat anak-anak remaja-remaja teng-teng sana minta sedekah. Kapan dia belajar? Okeylah ada waktu, mungkin waktu libur. Tapi kesannya enggak baik. Enggak baik. Jadi bagus buat proposal atau apalah, cari donatur secara. Nah itu tadi ya. Jadi tentang tadi apa? Meminta-minta. Jadi perlu kesabaran. Makanya hadis ini kenapa dimasukkan oleh Imam An-Nawawi pada bab sabar? Artinya kita perlu sabar terhadap kemiskinan harta. Dan itu akan meningkatkan derajat, ya, dan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, banyak hadis, beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan bersabar, termasuk bersabar dari kemiskinan miskinnya harta. Ya. Jadi kita bersabar. Ma min muslim yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutiba lahu bihada ajatun wa muqiyatan bihada. Tidaklah seorang muslim dia mendapat musibah terinjak duri atau lebih rendah dari terinjak duri, tapi dia bersabar, maka Allah angkat satu derajat, menghapuskan satu dosa. Itu terinjak duri, apalagi bukan terinjak duri lebih dari itu, apa maknanya? Yang miskin, lapar, nggak ada uang sekolah, bersabar, dan nanti akan Allah berikan jalan keluar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Ya. Ya. Seperti yang terjadi sekarang di India kan. Ya. Yang anaknya dimuliakan. Ya. Betul. Jadi sabar itu bukan maksudnya diam. Bukan berarti kita menerima pasrah keadaan. Itu bukan sabar namanya. Itu namanya terjajah. Itu namanya terdalimi. Ya. Kalau seperti itu bisa mati dalam sabar kita, kalau makna sabar seperti itu. Ya. Keluarga kita diganggu, sabar. Harta kita diambil, sabar. Kan seperti itu. Jadi makna sabar adalah kita tidak terpicu emosi dan bijaksana. Sudah kita jelaskan hari itu ya. Di antaranya apa? Tidak terpicu emosi, bijaksana, dan berusaha mengontrol diri agar tidak keluar dari jalan Allah. Nah, kalau kita terpicu emosi, misalnya ada keluarga kita dibunuh, langsung emosi kita. Karena bisa jadi nanti tindakan kita itu menyalahi syariat. Ya. Menyalahi syariat. Makanya ya, Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Contoh misalnya keluarga kita dibunuh, langsung tergesa-gesa kita ngambil parang, salam bentuk pasukan serbu. Akhirnya apa terjadi? Perang. Mas anak kita tidak diselesaikan, fitnah muncul di mana-mana, segala macam.
cepat. Nah, ini karena tergesa-gesa. Makanya al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi, tergesa-gesa itu dari setan. Lawan tergesa-gesa apa? Sabar kan? Lawan sabar tergesa-gesa. Nah, yang memicu tergesa-gesa itu apa? Marah kan? Marah, cemburu dan sebagainya. Ya, makanya orang sering menggambarkan marah itu sebagai lawan dari apa? Sabar itu sebagai lawan, sebagai apa? Marah itu apa? Sabar itu sebagai kawannya marah. Marah itu sangat dekat dengan bukan maksudnya tidak sabar itu kawannya marah. Nah, tidak sabar kawannya marah. Makanya Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Dibunuh misalnya keluarga kita kayak Jakarta itu. Kalau kita nggak sabar, kita cari jalannya, bagaimana mengadvokasinya, bagaimana ini, sampai nanti anak kita itu menemukan keadilannya. Kalau dibunuh, kalau hukum Islam misalnya itu harus dibunuh juga. Tapi kalau kita tidak sabar, tergesa-gesa, akhirnya kemudaratan lebih besar, akhirnya muncul kemudaratan yang lebih besar. Contoh misalnya, ketika lihat istri kita bonceng dengan laki-laki lain, pegang tangan pula itu besar. Begitu pulang ku ceraikan kau, setan macam-macam, udah, apa yang terjadi kemudian? Anak kita kehilangan ibunya, padahal mungkin kesalahannya mungkin khilaf dia, nggak sampailah dia selingkuh, hanya suka aja dipegang tangannya, ya biasa manusia khilaf. Ya. Kita tanya kenapa kamu mau pegang tangan, padahal kalau kita tidak sabar, akhirnya kita proses. Rupanya dosanya, kesalahannya bisa dimaaf, dan dia sudah minta maaf setulusnya, dia nggak akan mengulangi lagi. Tapi kalau tadi karena buru-buru beliau begitu diambang pintu, kasih itu cekat, apa yang terjadi? Itu kenapa tadi? Karena tergesa-gesa. Makanya kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan. Makanya kenapa tidak jatuh talak orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah. Ya, dimarah. Jadi bukan berarti sabar, tarik kuping kita sabar, tarik jenggot kita sabar, itu bukan sabar namanya, tertinggal, lemah. Inong danyo ganggu ego, anak berani, itu bukan, itu kita, itu manusia rendah kita. Nah, jadi sabar itu maksudnya apa? Tidak tergesa-gesa, kita menguasai berpikir jernih bagaimana membela harta kita, atau istri kita, anak kita dan sebagainya. Jangan sabar. Itu namanya tertindas. Nanti kita. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak kita lanjutkan satu hadis lagi. Ya, silakan. Inilah maksudnya kan, kalau orang kaya dia minta sedekah untuk memperkaya diri. Inilah dikatakan Nabi tadi. Man sa'ala an-nasa, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, amwalahum, hartanya, ya, untuk mengumpulkan harta, takassuran, untuk mengumpulkan, fa innama ya'kul jamra, maka dia sama seperti memakan bara api di perutnya, makan bara api. Bahkan tadi disebutkan Nabi apa? Muncul pada hari kiamat mukanya seperti tengkorak.
hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa lahu fi wajhihi muz'atul lahmi. Orang yang suka meminta-minta tadi untuk memperkaya diri tadi akan datang pada hari kiamat dengan muka yang tidak punya daging. Bagaimana muka enggak punya daging? Muka enggak ada daging, berarti kan tengkorak hidup tuh, mayat hidup. Tilu, seperti itulah umpamanya. Jadi tidak boleh ada yang namanya bisnis pengemis, walaupun ada mafianya. Nah, sekarang saya tadi pernah bilang apa beda miskin dengan fakir. Nah, ya kan misalnya tentang ayat tentang zakat kan inna shadaqatil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Apa beda fakir dengan miskin? Gimana? Kalau kita baca kitab-kitab, buku-buku dan kitab-kitab, sebenarnya buku dengan kitab sama ya. Buku itu bahasa Indonesia, kitab itu bahasa Arab. Cuman kalau kita bilang buku, orang terkesan itu bahasa Indonesia. Kalau seperti ini bahasa Arab, kitab. Padahal ini juga buku. Buku bahasa Indonesia. Tapi karena dia bahasa Arab dibilang kitab. Kita kadang rancu kali. Jadi begini, kalau fukara itu fukara, makanya kan atau bahasa 60 itu yang pertama sekali apa? Fukara. Siapa fakir? Fakir yang nggak punya kebutuhan pokok, gelandangan itu fakir. Paham ya? Siapa fakir tadi? Gelandangan, nggak punya rumah. Istilahnya apa? Papan, sandang, pangan. Papan rumah ya. Kalau sandang pakaian. Kalau pangan makan. Itu dia nggak punya. Itu fakir. Orang fakir itu penjelasan yang ma'ruf di kalangan ulama. Terus miskin yang mana? Miskin dia punya kebutuhan pokok. Papan ada dia, rumah ada, apalagi pakaian ada, makanan ada, tapi nggak mencukupi. Rumah hampir roboh, baju itu aja, dari hari raya ke hari raya itu aja, makan setengah kenyang, itu miskin. Ada nggak kita di sini? Nggak ada satu orang. Yang lucunya ketika pembagian zakat fitrah, kata Nabi apa? Farada zakat fitri, ya. Rasulullah mewajibkan zakat fitri, ya. Tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafas, tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafas wa tuhmatan lil masakin. Tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafas, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari rafas. Tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafas, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari laga dan rafas, zakat fitrah. Wa tuhmatan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Maka yang rajih menurut pendapat para ulama, zakat fitrah itu khusus orang miskin, berbeda dengan zakat mal. Nah, sekarang siapa orang miskin? Nah, kita kadang enggak, semua orang kita kasih zakat fitrah. Nah, ini kadang-kadang kita keliru. Hati-hati. Kalau kita menerima sesuatu yang sebetulnya haknya orang miskin, nah, seperti apa kita terima zakat fitrah atau apa-apalah, atau kita membuat surat miskin, maka Allah akan miskinkan orang itu. Karena ada hadis qudsi yang bunyinya ini. Kata Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, inni inda dhanni abdi bi. Inni inda dhanni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hamba. Kalau kita merasa miskin, Allah akan miskinkan kita. Kenapa? Apa buktinya kita merasa miskin? Buat surat miskin, padahal kita kaya, dapat beasiswa. Atau apa misalnya? Kita terima zakat fitrah, zakat macam-macam. Padahal itu bukan untuk kita kaya. Maka hati-hati, itu suatu saat Allah akan bangkrutkan kita. Ada satu kisah begini, ini kisah nyata ya.
Ada 2 orang di Takengon. Ini kisah nyata. Dua-duanya miskin. Dua-duanya kerjanya upah-upah itulah. Upah itulah. Satu orang dia selalu mengharapkan sedekah. Satu orang lagi dia tidak mau menerima sedekah walaupun miskin. Dia kadang-kadang bawa anak ayundi, bawa kopi, upahin orang. Dalam perkembangannya apa yang terjadi? Orang yang nggak mau menerima sedekah tadi padahal dia miskin, akhirnya jadi punya kebun lumayan, punya mobil jadi kecil lagi. Orang yang selalu mengharapkan sedekah sampai meninggal nggak punya rumah, nggak punya kebun. Nah ini Pak, rumah menumpang ke tanah orang. Hati-hati kalau kita kadang-kadang ngurus surat miskin, padahal kita kaya. Untuk dapat beasiswa orang miskin, suruh orang, padahal kita kaya. Nanti suatu saat orang akan miskin kan kita. Hati-hati, saya bukan mengancam ini. Hati-hati ini ya. Hati. Jadi baiknya ya kita wajar-wajar aja. Kalau kita merasa kaya, Allah akan kayakan kita. Kenapa? Karena Allah tadi berfirman, inda tani abdi bi. Aku bagaimana menurut prasangka? Sudah muazzan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.